Ya, saya langsung ke Mas Anton kalau gitu. Mas Anton, dari sejumlah poin proposal negosiasi, mana yang kira-kira akan diaminkan ataupun ditolak oleh kedua pihak? Mas, gini dulu, bahwa tadi dibilang, nggak ada yang bilang bahwa 10 itu sudah disetujuin. Ya. Amerika sudah jelas ngajuin 15. Iran 10. Ya. Walaupun kenapa kemudian 10 itu mendadak menjadi, wah ini disetujuin. Karena Trump sudah menyebutkan di media sosial bahwa 10 point workable basis gitu. Jadi dia nyatain, jadi dikira-kira bahwa nanti basisnya ini, padahal enggak nih, 15 ketemu 10 dulu, yang jelas-jelas beda. Oke. Saya pikir titik temu yang pertama adalah ketika bicara negosiasi, ini dua-duanya sama-sama pengen damai. Itu dulu. Jadi ada poin sama-sama pengen damai karena sama-sama kewalahan. Enggak kewalahan, tapi ya udah kalau kita bisa break dulu atas nama perdamaian, nggak ada masalah. Toh besok-besok kita bisa saling perang lagi. Ya kan? Jadi poin pertama, kan itu kan jadi syaratnya itu. Berhenti dulu serangannya. Gitu. Karena kan Iran sudah menunjukkan, kalau saya tidak diserang, saya nggak akan melakukan serangan. Saya itu nggak pernah melakukan preemptif dalam sejarahnya Iran gitu, terhadap Israel. Jadi saya itu selalu bilangnya adalah retaliasi. Gitu kan. Jadi itu kan syarat pertama. Gitu. Jadi damai dulu. Jadi bisa jadi itu. Walaupun bagi saya kemudian setidaknya nanti ada 3 poin yang kemudian nanti bisa jadi cukup krusial, gitu ya. Yang pertama adalah terkait perang regional, gitu. Karena bagi Israel ini bakal dipisah. Oke, nanti jangan-jangan yang bagian Hezbollah disetujuin, Hamas yang diserang. Lah kan nggak bicara nih katanya. Ini kan kemarin Lebanon lu ngomong. Sekarang Gaza kan nggak ada urusannya. Dia bilang gitu. Bisa jadi akan kayak gitu. Namanya juga Israel, ya kan? Tuh, satu. Kedua, nanti yang bisa bicara juga adalah tentang nuklir. Ya. Karena kan kemudian Trump udah bilang tuh, gitu. Ketika dia sudah bilang yang itu bisa dibicarakan, tiba-tiba kan nggak lama dia ditelepon, kabarnya sama Netanyahu. Kok kayak gitu? Makanya kemudian Trump keluarin status baru, nggak ada itu cerita tentang nuklir, gitu. Itu yang kedua. Tapi 2 itu bagi saya cukup sulit. Tapi yang mungkin bisa dinegosiasikan adalah terkait Selat Hormuz. Karena dari Iran sendiri kan bilang, ini sudah negara saya sudah dihancurkan. Ini butuh duit untuk perbaikan. Pilihannya cuma 2. Anda membayar atau izinkan saya mencari uang sendiri. Bagi saya kemungkinannya pilihan adalah mencari uang sendiri. Itulah kenapa kemudian ada proposal yang Hormuz itu lebih rinci dari 10 itu. Bahwa ini ada biaya lintas, lalu kemudian ini nanti akan sharing sama Oman, tapi duitnya adalah untuk kemudian membangun kembali Iran. Walaupun kemudian kenapa saya bilang bahwa poin Hormuz kemungkinan yang bisa jadi kemudian selain dari perdamaian tadi ya, kita damai dulu sejenak, habis itu ada Hormuz. Kenapa? Karena kemudian Iran pasca dari pengumuman gencatan senjata sudah bilang, jangan lewat jalur lama, saya sudah tanamin ranjau. Kalau mau aman, lewat jalur alternatif. Dia sudah bilang begitu. Artinya apa? Ketika dia bilang jalur alternatif, itu lebih mendekat ke Iran. Ketika itu direalisasikan, itu yang namanya Iran menang dalam konteks ini. Karena selama ini, tadinya Iran itu cuma ibarat kata, kalau preman jatah parkir, dia cuma ngelihat, yang penting jangan ganggu, ntar kalau gitu gua ganggu. Tapi kali ini dia menunjukkan eksistensinya. Oke. Ketika orang lewat Hormuz, lewat jalur alternatif, itu kan dia bilang bahwa semua nanti yang lewat Hormuz harus koordinasi sama tentara Iran. Jadi bagi saya, kemungkinan yang salah satu, walaupun itu nanti akan sulit, gitu, karena apakah ya nanti 2 juta US dollar per kapal, lumayan juga nih, jadi tapi ada berapa banyak gitu ya kan. Nah, kemungkinan soal dana, ini yang akan negotiable yang mungkin. Selebihnya, ini akan menjadi berat. Baik. Saya ngelihatnya sih itu. Baik, saya ke Pak Mahfuz. Pak Mahfuz, apakah kemungkinan ada mungkin sekitar 1-2 poin yang bisa dinegosiasikan sehingga mengkompensasi poin-poin lain yang mungkin sulit dinegosiasikan sehingga perundingan bisa jalan? Iya, dari 10 plus 15 poin yang nanti diletakkan di meja perundingan ya, walaupun ini perundingan ini kan nggak langsung nih kan. Kalau kita bertanya mana yang paling mungkin untuk disepakati, indikatornya adalah yang menyangkut kepentingan lebih banyak pihak. Itulah yang paling mungkin untuk bisa disepakati lebih awal. Dalam hal ini Hormuz? Dalam hal ini adalah pembukaan Selat Hormuz. Bukan saja pembukaan, tapi manajemen pengelolaan Selat Hormuz. Ya, dan manajemen pengelolaan ini kan dari berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi dan security-nya.
Dan yang menarik adalah Iran telah memberikan proposal awalnya bahwa pengelolaan itu nanti akan dilakukan secara bersama-sama antara Iran dengan Oman. Dan kenapa itu disebutkan oleh Iran? Karena Iran tahu Oman ini adalah bagian dari sekutunya Amerika di kawasan Teluk itu. Kalau tadi istilah uang jago, uang parkir gitu ya, kira-kira begini, Amerika bisa nitip dong uang bagian parkir itu ke Oman kan gitu. Artinya karena ini menyangkut kepentingan lebih banyak orang, lebih banyak pihak, ini yang paling mungkin untuk bisa disepakati di awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penghentian perang berskala regional ini, berskala kawasan. Dan kalau misalnya negara-negara Teluk nitip pesan ke Pakistan atau ke Amerika bahwa Iran tidak lagi menyerang semua instalasi militer di wilayah Teluk, ya, instalasi militer Amerika di wilayah Teluk masuk infrastruktur sipil, maka inilah yang akan dibarter oleh Iran. Oke, saya tidak akan serang wilayah negara-negara Teluk, tapi juga Amerika dan Israel tidak boleh menyerang semua sekutu Iran yang ada di Yaman, yang ada di Irak maupun yang ada di Lebanon. Ini besar kemungkinan untuk bisa disepakati sepanjang Amerika bisa menutup mulutnya Israel. Tapi masalahnya plesternya ini lemnya nggak kuat. Udah ditutup tiba-tiba jebol. Nah itu yang saya katakan faktor yang tidak bisa dikontrol penuh oleh Amerika dalam menciptakan apapun kesepakatan di kawasan ini adalah Israel. Kenapa Israel? Karena aktor yang paling punya kepentingan terbesar dalam semua situasi dinamika dan konflik ini di kawasan itu adalah Israel. Cuma kan Israel nggak ikut dalam perundingan itu. Itu aja masalahnya. Itu dia karena negosiasi Israel tidak ikut negosiasi, Mas Rosi. Apakah memang tanpa melibatkan Israel, apakah mungkin perundingan bisa berjalan dengan demikian tanpa Israel? Bisa tanpa Israel. Artinya kalau Israel tidak terlalu mengganggu ya. Tapi kayaknya juga sulit. Tapi saya mencoba untuk menanggapi dari Mas Anton dan Pak Mahfud tadi. Kalau kemudian tadi awal ditanyakan soal poin yang bisa dinegosiasikan, kalau poin yang dinegosiasikan adalah Hormuz dan dibuka seperti itu, seperti yang tadi saya awal sampaikan, itu akan bikin masalah baru lagi sebenarnya. Mengapa bikin masalah baru lagi? Karena Iran memberi syarat bahwa nanti yang mengelola dia, meskipun dengan negosiasi bareng Oman. Tapi Oman kan sebenarnya, Oman kan sebenarnya juga sudah menolak. Banyak negara sebenarnya juga sudah menolak. Tetangga kita Singapura, Menlu Balakrishnan, Vivian Balakrishnan kan sebenarnya juga sudah tidak mau menerima itu karena kalau poin itu disepakati, itu akan menjadi presiden bagi selat-selat yang lain. Ini kan freedom of navigation-nya itu yang ini kan akan bertentangan dengan UNCLOS. Itu nanti itu jadi rame memang. Apakah nanti itu akan disepakati oleh dua pihak? Mungkin saja kalau melihat bahwa kemudian ini adalah win-win solution atau sama-sama dapat hadiah dari perang itu. Tetapi itu akan memunculkan satu atau semua poin harus disepakati sehingga perundingan bisa berjalan. Kalau saya sebenarnya melihat poin-poin itu sulit untuk disepakati bareng-bareng. Mustahil. Mungkin adalah pencabutan sanksi ya. Tapi itu kan kalau saya melihat yang 10 yang mulai ditawarkan oleh Iran itu kan sebagian besar sebenarnya berbeda dari dua negosiasi sebelumnya. Dua negosiasi sebelumnya itu umumnya utamanya itu persoalan nuklir, rudal balistik dan senjata, tapi sekarang melebar sebenarnya ke isu ekonomi. Oke, kalau Pak Budi melihatnya bagaimana? Apakah mungkin nanti 1-2 poin akan disepakati? Kalau misalnya Trump bisa menganalisa, Mustafa bisa menganalisa, kemudian si Netanyahu juga menganalisa, kita di sini semua berhak dong analisa, ya kan? Analisa kan sah-sah saja, ya enggak? Nah, kalau bisa bertindak aja, Pak. Iya, analisa kan sah-sah saja dengan aturan logic or not logic, kan? Nah, kita lihat simptomnya sekarang. Simptom dari Hormuz ini, meskipun itu belong to Iran gitu, tapi kan dia sudah melibatkan big power, melibatkan Cina, melibatkan Amerika, melibatkan Rusia sekalipun.
biasanya simptom yang kayak gitu itu kalau melibatkan negara-negara besar yang much more powerful than Israel and then Iran, nah baru dia bisa membargaining position kan ya, sehingga saya setuju kalau seandainya Hormuz ini what you call is the most point that really negotiable untuk Hormuz. Nah, simptom dari yang unbargainable, yang tidak bisa, udah mau sampai kapanpun juga tidak akan bisa dibargainable. Saya bilang tadi, trisulanya Iran tadi loh. Ya. The power of Syiah, jadi yang namanya proxy war, yang merupakan multifrontnya Iran, ini bukan hanya sekedar saling gandengan tangan, or political will, or let's say because of power of cuan, not only that, tapi ini adalah sphere of influence daripada Syiah power. Mereka kan memang diperkuat, diikat binding, itu kan karena kesiahan. Kan tadi bilang trisula, nuklir, kemudian Syiah, kemudian minyak. Nah, kemudian yang unbargainable, the second one, itu adalah nuklir. Nuklir ini kan national interestnya Iran. Nggak mungkin dia akan bisa melepaskan orang perjalanannya sampai IAEA bertahun-tahun, dia nggak bisa mendapatkan bukti dan memang tidak terbukti. Kan berdarah-darah Iran untuk memperjuangkan nuklirnya. Baik, kita lanjutkan lagi nanti. Pak Budi tetap bersama kami saudara di Bola Liar.